menjelaskan tentang kepengurusan lama ya, yang memang sudah kita tahu ya, Bang Adnan ini ternyata udah lama baru kemarin ya, saya juga kayak juga. Ya, kerohanian dan pembinaan itu jelas. Ya, itu larinya ke sedikit religius gitu. Ya, karena pembinaan kerohanian artinya mungkin orang yang woi rapat nobar. Ini masih ada Bang Ayub, Bang Fadila, Bang Mondel, Bang Ado, terus Bang Wawi, terus Bang Ihsan. Ayo, siapa yang bersedia? Kalau enggak kita tunjuk. Oh ya, garis besar dari 9 divisi ini nanti kita tidak hanya melakukan kegiatan untuk orang lain, tapi kita juga bisa mengupgrade diri kita. Jadi kita di organisasi Karang Taruna ini tidak hanya sebagai objek, tapi bisa sebagai subjek gitu. Jadi kalau misalnya misalnya dari tingkat Kemenkes mau buka pelatihan gitu kan, gimana misalnya pelatihan tentang pemberdayaan lingkungan hidup. Nah, jadi nanti divisi lingkungan hidup inilah yang kita utamain untuk ikut pelatihan gitu. Jadi orang-orang yang ada di 9 divisi ini nggak hanya melakukan kegiatan sebagai objek, tapi bisa sebagai subjek gitu. Nanti kita pilih mereka untuk upgrade diri gitu. Untuk pendidikan dan pelatihan mungkin udah kebayang ya, pendidikan pelatihan kalau misalnya kita mau selanjutnya usaha dan kesejahteraan sosial. Kalau usaha dan kesejahteraan sosial ini gambarannya mungkin lebih ke gimana caranya kita mensejahterakan sosial gitu. Kalau misalnya nanti ada dari RT, misalnya nanti ada bantuan, bansos, gimana caranya kita mendistribusikan. Formatur BPH untuk mengisi. Paling nanti kita akan di rapat kecil untuk menunjuk orang yang sekiranya ada di situ. Karena kita ambil dari yang absen sebelumnya, yaitu absen pertama, paling itu. Ya, jadi teman-teman yang udah ada di sini, saya berharap nanti akan kita bentuk, kita buat strukturnya. Jangan, wakil tetap, wakil tetap. Ya. Ajib. Ya, saya hormati adik-adik sekalian nih, atau abang-abang atau ponakan-ponakan saya nih, banyak ada di sini nih. Alhamdulillah pada malam ini kita kumpul bersama di sini. Setelah terbentuk ya, berarti sudah dibentuk ya? Iya. Sudah terbentuk struktur Karang Taruna tingkat RW 002. Jadi gini, saya cuma hanya kasih tahu atau kata ngingetin ya. Karang Taruna itu harus sounding atau harus sejalan dengan RW. Kalau mau berjalan, harus sejalan. Kegiatan-kegiatan di RW ini banyak. Pertama posyandu, ada jumantik, ada pos windu. Wah, banyak pos lah gitu kan. Bahkan saya juga kadang-kadang sampai lupa gitu, karena kebanyakan gitu kan. Banyak kegiatan yang ada di wilayah gitu. Jadi kalau mau eksis Karang Taruna itu harus tahu kegiatan yang ada di RW. Kegiatan misalnya kayak minggu ini nih, besok ada kegiatan posyandu di RW 7. Itu kalau bisa ada salah satu Karang Taruna yang ada waktu luangnya, hadir di situ kalau bisa. Nanti akan tahu jumlah berapa yang ada bayi di RW 2, jumlah penduduk laki-laki yang ada di RW 2, jumlah penduduk perempuan yang ada di RW 2. Nanti dibuatin semacam apa ya gitu. Ada nanti aturannya. Jadi kalau memang nanti udah terbentuk dan itu sudah berjalan, Karang Taruna ini berdampingan dengan dinas sosial. Memang sebuah organisasi itu butuh biaya gitu kan.
Lalu bagaimana kita cari biayanya atau cari duitnya ini? RW ini ada wilayah luas. Kalau memang nanti ada suatu ada apa, kalau kita udah berdamaian kan enak. Saya tinggal panggil anggota kampung. Ini mau ada proyek sini nih, gue terlibat di dalam sini. Ya mungkin sedikit banyak ada pemasukan, ini kan kayak gitu. Buat perjalanan nih organisasi ini, karena tetap butuh duit. Nggak bisa dikumpulin, tetap butuh duit. Kalau nggak ada duit, ya siapa yang mau jalan sih kalau nggak ada duit? Ini gitu. Kalau ada duit mah mungkin mudah-mudahan dia semangat, ada lagi ya kan. Suatu saat nanti kalau memang udah berjalan, Karang Taruna kita bisa bentuk sebuah wadah atau sebuah koperasi, saya sangat dukung itu. Kita ada pasar untuk numpas namanya rentenir, ya kan? Kita manfaatin anak-anak muda kita dengan kalau bisa yang sekecil mungkin fee-nya atau bunga lah dengan masyarakat. Kalau kita punya koperasi kan enak. Semua anggota Karang Taruna yang ada di sini masuk ke dalam koperasi, duitnya terkumpul dan duitnya kita jalanin. Nanti kita puterin uang itu. Siapa yang bisa dipercaya pegang uang itu? Kita adakan simpan pinjam. Waktu saya jadi Dewan Kelurahan ada nanti. Tapi itu kan milik pemerintah. Kadang-kadang masyarakat pada malas sekali. Serius. Ini di RW 2, duit pemerintah itu sekitar kurang lebih 600 atau 800 juta yang nggak tahu. Saya tahu, si A, si B-nya satu, ada datanya saya. Saya. Tapi kalau nanti kita sudah bentuk, ya jawabnya kalau sampai nanti kita udah eksis nih ya, udah berjalan, siapa tahu kita bentuk ya kan suatu koperasi, ya kan dengan kekuatan lah. Kita gedungnya ada tuh, dengan nempatin, kantornya ada, kantor simpan pinjamnya, bisa nempatin kok ada. Itu pada nggak ada manfaat itu kosong, sewaktu-waktu dong ditempatin, nggak apa-apa tempatin lagi kita sama-sama. Kalau untuk masyarakat, bukan untuk saya pribadi. Saya juga besok kemungkinan yang besok kalau ada dana sosial atau ada bantuan sosial, saya mau tes nih anak-anak Karang Taruna sejauh mana nih pedulinya sama wilayah atau masyarakat kita nih. Siapa tahu ada fee-nya juga kita nggak tahu. Biasanya ada transportnya kan, kita juga nggak tahu berapa nominalnya, saya nggak tahu. Kalau memang besok ada bantuan sosial, maka saya juga sangat bersyukur karena dari zaman dulu ini nggak pernah ada di RW 2 nih. Tapi kali ini ada, saya juga salut nih mana anak muda pada mau gitu. Ini kan sifatnya sifat sosial. Kerja kan nggak ada gajinya kan. Kalau RT, jabatan sosial ada uang OP-nya. Ini OP-nya dari mana? Nggak ada. Ada uang simulasi sebulan gope ya. Iya kan? Itu pun belum keluar kan. Gope aja susah, harus bentuk bikin ini. Iya kan? Kemarin ini ketuanya itu udah ngobrol sama saya di rumah sampai kurang lebih jam 1. Udah dikasih masukan sama anggota Karang Taruna yang di sini. Ini mana ketuanya juga kagak datang lagi. Sakit Kak. Kurang tapi anu Pak RW. Saya pribadi, saya ini kurang memahami di Karang Taruna. Pernah masuk doang jadi anggota, bahkan bajunya no ada di rumah saya. Dulu waktu saya masih muda. Berapa itu kan? Berapa itu saya lupa. Masih lu kecil dah, datuk. Masuk doang, nggak pernah saya ada kegiatan. Bahkan saya ikut pelatihan di Cibubur 3 hari waktu itu. Nggak ada saya, makanya saya nggak punya ilmunya. Maka kadang-kadang saya suka tegur, coba tolong beli panduannya, ada bukunya ya. Ada, karena di RT-nya ada kan. Karena Karang Taruna ini suatu organisasi yang disetujui, bahkan diresmikan oleh pemerintah. Pemerintah itu kalau nggak salah tingkat DKI kemarin dia bilang ke saya, untuk 2002 dana yang dari pemerintah itu 4,5 kamu tahu, 4,5 miliar itu DKI. Ya kalau jatuh ke RW paling udah kembali 5 juta lah. Gitu. Per
tahunnya ini. Ada memang dananya dibutuhkan oleh pemerintah. Maka saya bilang kalau memang nanti udah terbentuk semua nih, bahkan sudah rapi, soundinglah ke dinas sosial. Maunya saya kayak gitu. Apa yang kita butuhin nih? Kita mau bikin kegiatan apa? Kita butuh apa? Kita minta ke dinas sosial. Nanti saya pun kalau bisa ya, ente atau beberapa perwakilan dengan anak muda, nanti kita akan ketemuan di dinas sosial sama ketua Karang Taruna tingkat DKI. Biar Karang Taruna RW ini tahu seperti apa sih ini gitu kan. Apa sih yang kita bisa ambil dari situ gitu. Ya maunya saya kayak gitu loh. Itu sayang, memang disediain oleh pemerintah. Pemerintah kan nggak pernah tahu di RW 2 ada Karang Taruna. Mana tahu dia? Kalau kita nggak nonjolin, kalau kita nggak minta dia nggak pernah ngasih. Dia mau ngasih siapa? Kok nggak ada yang minta? Ini kan situ gitu. Saya contohin, kayak saya ini yang ketemu 2 RT 5, mana tadi RT 5? Ulang. Saya ini juga lagi minta. Saya bersurat di kelurahan juga ke sana ini nggak ada sekolah tingkat SMP, nggak ada, SMA nggak ada, SMK nggak ada 14. Tapi kan itu udah bukan dinas dia mah, kan depan anaknya beda kan. Saya lagi minta, saya lagi bersurat, bahkan saya keliling. Setiap RW saya datangin minta tanda tangan, itu ada konsepnya di suratnya di jok motor saya. Saya kepengen di kelurahan dulu sampai ini ada gedung setingkat SMU. Mumpung saya lagi menjabat nggak apa-apa, kalau saya minta kok. Mau dia kasih alhamdulillah nggak juga nggak masalah. Namanya kita minta ini ke situ. Itu contoh kecil. Yang penting kita berbuat. Jadi yang penting kita mau. Nah kalau kita diam aja mau ngasih siapa? Jadi gitu. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau nanti ada yang kurang memahami atau kurang apa, kita saling komunikasi aja gitu. Yang paling penting Karang Taruna ini selalu eksis dan selalu berdampingan dengan RW ya. Saya pesan itu. Kegiatan di RW ini banyak. Biar juga ngurangin beban saya. Kalau dibantuin anak-anak muda kan kita anak-anak muda tenaganya banyak. Kalau saya kan udah tua. Belum. Udah 60, udah besok lebih. Kelihatannya muda. Wah, keras. Udah tua deh. Biarlah kita cari anak muda. Ini kayak kemarin ini kontrolin. Aku terbentuk kan saya pakai. Iya. Itu mau urusan. Untuk mana di sini? Itu. Karang Taruna terus nanti apa? Ini mau merapat. Tuh jatah Karang Taruna berapa duit? Gua mau kasih. Ini ke situ nih. Mana PRT? Nyatanya panggil saya kumpul di sini. Karena belum tentu saya nggak berani, gitu ya. Tapi kalau udah bener, itu buat kas Karang Taruna. Suatu saat kegiatan jadi enak. Pusing-pusing. Makanya anggota Karang Taruna jangan jauh-jauh merwe, biar dekat. Intinya situ ya, itu pesan saya. Jadi suatu saat juga ada permasalahan apa, kita komunikasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.